Halo semua, dengan Irfan di sini. Jumpa lagi di channel IRF 3D. Salah satu teknik yang dapat dilakukan desainer interior dan arsitek dalam mengolah suatu bentuk adalah melakukan stretching. Di SketchUp, mungkin Anda akan melakukannya dengan Scale Tools. Namun yang terjadi adalah, Scale Tool akan membuat objek merentang secara proporsional, padahal bukan itu yang diinginkan. Atau Anda akan melakukannya dengan mengedit grup atau komponennya, atau bahkan mengeksplodnya terlebih dahulu, lalu kemudian menggunakan Move Tools untuk menggeser bagian objek tertentu. Namun sebenarnya, bisakah melakukan stretching langsung pada sebuah grup atau komponen? Untuk melakukannya di SketchUp, Anda membutuhkan sebuah extension bernama Fredo Scale. Apa itu Fredo Scale? Bagaimana mendapatkan dan menginstalnya? Apa saja fiturnya? Dan bagaimana menggunakan fitur stretchingnya? Video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan menyaksikannya hingga selesai. Fredo Scale adalah sebuah extension untuk SketchUp. Extension ini mampu melakukan sejumlah deformasi atau perubahan bentuk pada sebuah objek. Fredo Scale dapat melakukan perubahan bentuk seperti scaling, linear tapering, planar sharing, twisting, stretching, radial bending, dan rotation. Video kali ini akan fokus pada fitur stretching. Stretching adalah sebuah perubahan bentuk berupa penambahan atau pengurangan dimensi suatu bagian objek pada sebuah arah tertentu tanpa mengubah skala dari keseluruhan model. Cara kerja stretching mirip dengan fitur scale di SketchUp. Hanya saja, stretching merentangkan bagian tertentu saja tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Fredo Scale dapat ditemukan di laman ini. Dalam laman tersebut, tampak bahwa versi extension ini adalah 3.1a. Extension ini juga cukup populer, dengan jumlah unduhan lebih dari 350.000 unduhan. Dinyatakan juga, bahwa extension ini kompatibel dengan SketchUp hingga versi 2020. Satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah dependencies. Apa itu dependencies? Singkatnya, untuk dapat menggunakan extension ini, Anda memerlukan extension lain. Anda harus menginstal extension bernama libfredo versi 8.7 atau sesudahnya, untuk bisa menjalankan Fredo Scale. Mari kita download dulu extension Fredo Scale. Untuk bisa mendownloadnya, klik tombol download ini. Namun jika tombol itu masih bertuliskan login to get it, Anda harus login dulu untuk masuk ke akun Anda. Dan jika Anda belum punya akun, Anda bisa membuat sebuah akun gratis di sini. Setelah tombol download ini diklik, maka sebuah file berextension.rbz akan terunduh. Ukuran file ini adalah 409 KB. Sekarang kita akan mengunduh libfredo. Namun jika Anda pernah menginstal extension dari Fredo 6 yang lain seperti Round Corner misalnya, Anda tidak perlu menginstalnya lagi. Untuk memastikannya, Anda bisa periksa dengan mengklik menu Window, klik Extension Manager. Jika Anda menemukan extension Fredo 6 libfredo 6 seperti ini, berarti Anda bisa langsung menginstal Fredo Scale. Kini anggap saja Anda belum menginstal libfredo. Untuk mengunduh extension libfredo versi terbaru, kliklah tombol ini, maka Anda akan diarahkan pada laman libfredo. Dari data yang ada, extension ini juga cukup populer dengan lebih dari 1,5 juta unduhan. Ukurannya lebih besar dari Fredo Scale yaitu 6,14 MB. Dinyatakan pula, bahwa extension ini kompatibel dengan SketchUp 2017 hingga 2020. Extension ini terakhir diupdate pada awal 2021 yang lalu. Kliklah tombol download, maka sebuah file yang juga berextension.rbz akan terunduh. Sekarang kita siap untuk menginstalnya di SketchUp. Dalam video ini Fredo Scale akan diinstal pada SketchUp Make 2017. Tentu saja, Anda bisa menginstalnya di SketchUp versi setelahnya. Untuk mulai menginstalnya, buka SketchUp Anda. Klik menu Window, klik Extension Manager. Lalu klik Install Extension. Kembali lagi tentang libfredo, jika Anda sudah pernah menginstal libfredo, Anda bisa melewatkan tahap ini dan langsung menginstal Fredo Scale. Untuk menginstal libfredo, temukan dan pilih file ini lalu klik Open.
Saat ini Anda belum melihat Libfredo telah terinstall, karena Anda harus menutup SketchUp dan membukanya kembali untuk dapat digunakan. Namun sebelum kita menutup SketchUp, kita install dulu Fredoscale. Ulangi kembali langkah tadi, mulai dari mengklik Install Extension, lalu temukan dan pilih file ini, dan klik Open. Kini Anda dapat menutup window Extension Manager, dan juga SketchUp Anda. Bukalah kembali SketchUp Anda. Periksalah di window Extension Manager, dan kini extension Fredoscale sudah tercantum di sana, dengan nama Fredo 6 Fredoscale. Fredoscale dapat diakses melalui toolbar ini. Dalam toolbar Fredo 6 Fredoscale, terdapat 10 ikon, dan ikon untuk stretching ada di sini. Langkah umum penggunaan fitur stretching pada Fredoscale adalah sebagai berikut. Pertama, pilih objeknya. Kedua, klik ikon Fredoscale Box Stretching. Di sekitar model Anda, akan muncul grafis berwarna hijau yang melingkupi objek, dan juga 3 pasang grip, masing-masing sesuai sumbu di SketchUp. Anda bisa memilih sebuah grip cukup dengan hanya menggeser kursor dan meletakkannya di sebuah grip, tidak perlu diklik. Ketiga, setelah Anda memilih sebuah grip, Anda bisa mendragnya untuk merentangkan atau sebaliknya. Mari kita lihat lebih detail dengan menggunakan contoh ini. Dalam contoh ini, kita akan menyesuaikan ukuran jendela dan pintu, sesuai dengan lubangnya. Lalu kita akan buat sofa 1 dan 3 seat dari sofa 2 seat ini. Juga kita akan buat meja yang sesuai dari model ini. Mari kita mulai dengan melebarkan pintu, dengan tetap menjaga lebar kaca di tengahnya. Pintu ini memiliki lebar 80 cm, sedangkan lebar bukaannya adalah 95 cm. Strateginya adalah merentangkan bidang di kiri dan kanan kaca masing-masing sejauh 7,5 cm. Untuk melakukannya, mulailah dengan mengklik ikon Select dan klik objek pintu untuk memilihnya. Klik ikon Fredoscale Box Stretching, dan gunakan grip ini dengan cara cukup meletakkan kursor di atasnya. Drag bidang divider yang berwarna merah ke bidang sebelah kiri kaca. Lalu tekan tab di isian red axis from 80,0 cm to, ketikkan 87.5. Dengan demikian, Anda telah merentangkan atau stretching bidang antara grip dan dividernya sejauh 7,5 cm dari jarak semula 80 menjadi 87,5 cm. Kini mari kita ulangi untuk bidang sebelah kanan kaca. Untuk ketinggian pintu, kita harus menambah ketinggian pintu tersebut sebanyak 10 cm, dan kita akan merentangkan hanya bagian bawah rangka pintu. Mari kita lakukan seperti tadi, hanya saja kali ini kita gunakan grip di sumbu biru. Untuk menyesuaikan ketinggian jendela, mari kita lakukan lagi seperti pada pintu. Kita akan rentangkan bagian bawah dan atas jendela ini masing-masing sejauh 5 cm. Merentangkan sebuah objek bisa dilakukan dari tengah objek tersebut, seperti pada fitur Scale. Mari kita coba fitur tersebut untuk merentangkan lebar jendela ini dari 150 cm menjadi 220 cm dengan tetap menjaga lebar jendela tengahnya dan tentu saja lebar tiap elemen kusennya. Untuk melakukannya, mulailah dengan memilih jendela tersebut, klik ikon Fredoscale Box Stretching dan letakkan kursor di atas grip ini. Lalu tekan tombol kontrol dan geser divider ini ke posisi ini. Sebuah divider lainnya secara otomatis akan bergeser ke arah berlawanan. Dengan posisi dua divider seperti ini, bidang yang akan dipertahankan ukurannya adalah bidang di antara dua divider. Sedangkan bidang selebihnya akan direntangkan ke arah berlawanan sesuai dengan sumbu grip yang dipilih. Lalu tekan tombol tab dan di isian red axis from 150,0 cm to, ketikkan 220.0. Maka jendela tersebut telah direntangkan pada kedua sisinya. Jika saat merentangkan lebar pintu, kita melakukannya 2 kali, 1 kali untuk tiap sisi.
Dengan fitur From Center, kita melakukannya sekali jalan untuk kedua sisinya. Contoh lain dari pemanfaatan fitur stretching pada Fredo Scale, dapat juga dilakukan untuk memodifikasi bentuk furniture seperti ini. Anda dapat juga melakukan stretching untuk sub-objek dalam sebuah grup, untuk merentangkan objek tertentu saja, tanpa mempengaruhi objek lainnya dalam grup tersebut. Itu tadi video tentang fitur stretching di Fredo Scale. Tentu masih banyak pemanfaatan fitur ini dalam proses pengolahan bentuk, baik di desain interior maupun di arsitektur. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Irfan di sini dan salam.